Gini caranya aku ngeklip momen-momen di live streaming aku, yaitu di YouTube, di IG, dan di TikTok. Banyak streamer terkenal itu mulai dari klip yang meledak dan membuat mereka terkenal, coy. Mulai dari Casey Neistat, tuh ada tikus saat di live streaming dia. Ini salah satu klip yang membuat dia terkenal sampai sekarang ya, coy ya. Selanjutnya, IShowSpeed. Siapa sih yang nggak tahu streamer terkenal ini yang pernah mampir ke Indonesia, coy? Ini dia klip yang salah satunya membuat dia terkenal. My mom is kind of homeless. I live with my dad. I want to help her out. Dan juga ada streamer KSO. Ini streamer di Twitch. Dia itu terkenal mulai dari klip yang dia bagikan di TikTok, coy. Salah satunya ini. See, that's what I'm saying. I wish you would just stay down here when I get the rebound. Kelihatannya sih simple ya. Cuma kesimpulan ini yang membuat dia terkenal sampai sekarang, men. Dan banyak juga streamer Indo yang terkenal dari klip-klip di TikTok, IG, atau YouTube. Coba tulis salah satu streamer yang kalian tahu dari klip di kolom komentar. Terinspirasi dari streamer-streamer itu, jadi aku nyoba. Gimana ya kalau aku juga membuat klip diriku sendiri? Karena mereka pun awalnya itu ya ngeklip diri sendiri. Awal-awal aku ngeklip itu masih manual, cuy. Jadi ya aku cuma nonton live stream aku, kita nonton replay, kita cari momen-momennya di mana ya, momen-momen yang pas. Cuma menurutku itu wasting time atau buang-buang waktu. Gimana ya caranya biar efektif? Biar post pro atau editing kita buat ngeklip itu, kan kita udah capek nih live streaming, masa kita harus buang waktu untuk editing lagi? Nah, aku nemu caranya kayak gini. Yang harus kalian perlukan itu aplikasi namanya OBS. Pasti streamer udah gak asing lah dengan aplikasi ini. Kita langsung saja ke aplikasinya. Oke cuy. Jadi kalian tinggal masuk aja ke setting. Sebelum kita setting start replay buffer, kalian harus nyetingin dulu. Kalian masuk ke output, terus langsung ke recording. Lalu kalian bisa ikutin aja nih recording setting kayak aku nih coy. Kalian setup untuk recording pad, ini dimana tempat kalian mau nyimpen videonya. Terus recording formatnya aku pakai MKV, video encoder aku pakai GPU ya, biar nggak terlalu berat. Lalu ini yang penting untuk encoder settingnya coy. Rate control, aku pakai constant key P ya. Semakin kecil angkanya, semakin bagus untuk gambar yang dihasilkan. Keyframe-nya 2 second, presetnya 4p medium. Ini semakin slow, dia semakin bagus kualitinya. Terus tuningnya aku pakai high quality. Kalian bisa ikutin, profilnya high. Terus adaptive quantization-nya aku nyalain. Dan udah ini aja. Lalu kita masuk ke kolom replay buffer. Nah ini yang bisa membuat klip tanpa kalian harus cari manual. Ini kalian harus centang dulu enable replay buffer. Terus aku pakai 30 detik. Kenapa 30? Menurutku kalau lebih dari 30 detik atau 60 detik itu lebih makan banyak memori. Jadi aku cukup pakai 30 detik. Konsepnya si replay buffer ini, jadi dia akan merecord momen 30 detik ke belakang, bukan 30 detik ke depan. Jadi misalkan kalian lagi live streaming terus ada saweran atau ada momen gameplay kalian yang bagus, terus kalian tinggal record aja 30 detik ke belakang. Maksimum memorinya ini tergantung dari RAM kalian. Aku pakai 512 MB. Udah simple seperti itu. Caranya untuk ngeklip aku pakai Ryunix atau mungkin kalian familiar dengan Stream Deck ya, ngeklip ini. Tapi kalau kalian gak punya Stream Deck, kalian bisa caranya pakai hotkey dari keyboard kalian. Kalian tinggal masuk ke hotkey, terus dicari deh untuk replay buffer. Nah, di bagian replay buffer ini kalian tinggal mau nge-hotkey tombol apa. Contoh, jadi yang di keyboard aku mencet shift sama tanda ini, apa sih namanya, tanda beginilah gitu caranya. That's it, beres. Bonus tips buat teman-teman streamer atau clipper biar klip kalian itu mempunyai cerita yang lebih menarik. Aku punya 5 poin. Yang pertama ada situation, desire, conflict, change, dan resolve. Hasilnya ya. Jadi yang pertama situasinya si streamer tuh lagi ngapain, entah di gameplay atau lagi IRL atau apapun itu. Apa itu guys? Loh, bakaran apa guys? Bakar mayat kah? Hai.
terus desire, apa yang dimau karakter atau apa yang dimau si streamer itu, yang sedang dilakukan streamer itu. Misalnya si streamer lagi main game horror, dia lagi mencoba cabut dari sebuah kastil. Terus yang ketiga konflik, gimana perjalanannya, apakah si streamer itu berhasil atau enggak, atau ada kesulitan kah, atau ada plot twistnya kah. Terus change, apa yang terjadi, apakah ada perubahan. Misalnya contoh di awal streamer bilang, ini mah gamenya gampang guys, ini mah aku nggak takut. Ternyata di situ plot twist, ternyata si streamernya takut atau apapun yang terjadi. Dan akhirnya gimana, itu membuat suatu klip menjadi lebih bercerita. Jadi dengan replay buffer ini jujur aku kebantu banget untuk waktu, untuk efektivitas dalam aku post pro atau editing, mencari momen-momen di live streaming aku yang mungkin itu bisa kesebar, kayak contohnya tadi di YouTube, di Instagram, di TikTok, yang membuat orang-orang baru bisa masuk ke live stream aku atau live streaming kalian, kayak gitu coy. Dan akhirnya aku bisa konsisten upload klip minimal 1 kali sehari. Jadi sebetulnya klip ini tuh sangat ngebantu streamer coy. Jadi kapan nih teman-teman bergembira ngeklip bergembira? Terima kasih banyak buat semua yang udah ngeklip bergembira. W pokoknya buat kalian semua. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Semangat.